Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik 10 Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau sehat. Karena di pembelajaran daring kita harus tetap semangat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi adik-adik, apakah kalian sudah tahu bahwa hari ini kita akan belajar tentang apa? Sudah tahu? Jadi hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama adalah definisi dari klasifikasi, yang kedua adalah tujuan dari klasifikasi, yang ketiga adalah macam-macam sistem klasifikasi, dan yang keempat adalah proses dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang pertama kita bahas adalah definisi dari klasifikasi. Jadi, klasifikasi ini adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu. Jadi, itu tadi adalah definisi dari klasifikasi. Nah, kemudian apa sih tujuan kita itu perlu mengklasifikasikan makhluk hidup? Tentunya klasifikasi ini kan berperan penting untuk kita. Kenapa? Karena dengan makhluk hidup yang sangat banyak, kalau tidak diklasifikasikan, maka kita akan susah ketika mempelajarinya. Jadi, tujuan klasifikasi yang pertama adalah untuk memudahkan kita dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Nah, jadi memang kan keanekaragaman makhluk hidup ini sangat banyak, sehingga dengan adanya klasifikasi ini kita akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Kita akan lebih mudah untuk mengetahui makhluk hidup apa yang ingin kita pelajari lewat klasifikasi ini. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui persamaan ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup, kemudian nanti dikelompokkan. Nah, mengelompokkan persamaan ciri-ciri ini merupakan salah satu tujuan dari klasifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan adanya klasifikasi ini, kita bisa mendeskripsikan ciri-ciri dari suatu makhluk hidup, yang mana tentu saja ciri-ciri dari setiap makhluk hidup ini akan berbeda dari jenis makhluk hidup yang satu dengan jenis makhluk hidup lainnya. Sehingga dengan diklasifikasikan ini kan akan mempermudah kita ya dalam mendeskripsikan suatu makhluk hidup. Kemudian mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Dengan klasifikasi ini kita nanti akan mengetahui kekerabatan makhluk hidup mulai yang paling jauh hingga yang paling dekat. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita melakukan klasifikasi, mungkin saja kita akan menemukan suatu makhluk hidup yang belum teridentifikasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam sistem klasifikasi. Jadi sistem klasifikasi ini akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, sampai saat ini kita mengenal ada 3 macam sistem klasifikasi. Yang pertama adalah sistem klasifikasi secara alami, kemudian yang kedua sistem klasifikasi secara artifisial atau buatan, dan yang ketiga sistem filogenetik. Baik, yang pertama kita bahas adalah sistem klasifikasi secara alami. Sistem klasifikasi secara alami ini dirintis oleh Michael Adams dan Lamarck. Jadi bagaimana sih konsepnya sistem klasifikasi secara alami ini? Jadi di sistem klasifikasi alami ini ketika mengelompokkan suatu makhluk hidup hanya dilihat berdasarkan persamaan dari ciri-ciri morfologi luarnya saja. Seperti ketika hewan, ada hewan yang berkaki 2, ada hewan yang berkaki 4, ada hewan yang bersayap, ada hewan yang tidak memiliki sayap. Nah, mereka ini akan dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Kemudian untuk tumbuhan,
nanti dikelompokkan antara tumbuhan yang berkeping satu dengan tumbuhan berkeping dua. Jadi di sistem alami ini memang sistem pengelompokannya ini sederhana sekali, hanya melihat ciri-ciri yang kelihatan luarnya saja, yang memang dari alam seperti itu ciri-cirinya secara alami, tidak ada tambahan ciri-ciri, hanya murni yang mereka lihat dari morfologi luarnya saja. Selanjutnya adalah sistem klasifikasi secara artifisial atau buatan. Nah, di sistem klasifikasi secara artifisial ini kita tuh dalam mengelompokkan makhluk hidupnya ini sesuai dengan kehendak yang kita inginkan. Jadi ketika proses pengklasifikasiannya ini kita mengumpulkan ciri-ciri apa yang kita inginkan, misalnya saja berdasarkan persamaan dari habitat, misalnya habitatnya di air, habitatnya di hutan, seperti itu. Kemudian bisa juga dari habitusnya seperti perdu, semak-semak. Nah, di sistem artifisial ini juga ada tokoh-tokoh yang berperan. Yang pertama adalah Aristoteles. Aristoteles ini membagi makhluk hidup menjadi dua kelompok, yakni kelompok plante, tumbuhan, dan kelompok animalia, hewan. Dan itu Aristoteles ini juga membagi lagi tumbuhan menjadi kelompok pohon, berdus, semak, temah, dan memanjat. Kemudian ada tokoh lain yang juga berperan dalam sistem klasifikasi secara artifisial ini, yakni namanya Carolus Linnaeus. Beliau ini mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan alat reproduksinya. Nah, kita kan sudah membahas sistem secara alami dan secara buatan, maka selanjutnya kita akan membahas sistem klasifikasi secara filogenetik. Jadi sistem filogenetik ini muncul setelah adanya teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin. Ada kaitannya antara sistem klasifikasi filogenetik dengan evolusi yang terjadi pada makhluk hidup. Pada sistem klasifikasi secara filogenetik ini, kita dapat melihat melalui kekerabatan antar makhluk hidup. Selain itu, seperti yang kita tahu, untuk mengamati ini di sistem filogenetik tidak hanya melalui morfologinya saja, namun juga melalui anatomi dan fisiologi, sehingga kita ini juga mengetahui kenapa makhluk hidup memiliki susunan yang sama namun fungsinya berbeda. Nah, nanti ini akan dijelaskan di sistem filogenetik. Hingga saat ini sistem filogenetik ini yang memiliki banyak perubahan, dan hingga saat ini juga masih terus dikembangkan. Kenapa? Semakin era berkembang, maka penemuan dan identifikasi ternyata semakin banyak. Nah, di sistem filogenetik ini ada beberapa penemu-penemu yang berperan penting. Yang pertama adalah ditemukannya sistem klasifikasi dua kingdom. Sistem dua kingdom ini dirintis oleh Aristoteles, yang mana Aristoteles ini membagi makhluk hidup menjadi dua kelompok, yakni kelompok plante, tumbuhan, dan kelompok hewan, atau animalia. Nah, di kelompok animalia ini mereka merupakan kelompok makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri atau heterotrof. Nah, di kelompok ini adalah termasuk hewan dan protozoa. Dan yang kedua, di kelompok plante ini, di mana pada kelompok ini mampu untuk membuat makanannya sendiri atau autotrof. Nah, pada kelompok ini meliputi tumbuhan, ganggang, jamur, dan bakteri. Nah, sistem dua kingdom ini muncul di sekitar tahun 4 Masehi, yang mana sudah sangat lampau. Nah, kemudian ketika ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka sistem dua kingdom ini digantikan oleh penemuan sistem tiga kingdom yang ditemukan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1866. Ernst Haeckel ini membagi makhluk hidup menjadi tiga kelompok besar, yakni pertama adalah kelompok
Animalia, yang kedua adalah kelompok Plantae, dan yang ketiga adalah kelompok Protista. Nah, setelah penemuan sistem 3 kingdom, ini berlanjut ke sistem klasifikasi 4 kingdom. Nah, di klasifikasi 4 kingdom ini ditemukan oleh Herbert Copeland. Nah, apa yang baru dari sistem 4 kingdom ini? Jadi di sistem 3 kingdom kan kita mengenal ada kelompok hewan atau animalia, Plantae tumbuhan, Protista yang menyerupai tumbuhan dan hewan. Kemudian di 4 kingdom ini ada kelompok baru, yakni kelompok Monera. Selanjutnya adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, di sistem klasifikasi 5 kingdom ini dirintis oleh Whittaker pada tahun 1969, di mana Whittaker ini mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan struktur organisasi selnya, struktur organisasi internal selnya, dan bagaimana makhluk hidup tersebut memperoleh nutrisi. Selanjutnya adalah proses klasifikasi makhluk hidup. Untuk proses klasifikasi makhluk hidup ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah identifikasi, tahapan yang kedua adalah pengelompokan, dan tahapan yang ketiga adalah pemberian nama takson. Dalam proses identifikasi ini kita memerlukan alat pembanding. Nah, apa saja yang bisa dijadikan alat pembanding? Yang pertama adalah gambar, kemudian ada spesimen yaitu awetan tumbuhan atau hewan, kemudian ada hewan atau tumbuhan yang sudah diketahui, dan kunci determinasi. Nah, itu tadi adalah alat pembanding yang digunakan dalam proses identifikasi untuk proses klasifikasi makhluk hidup. Setelah diidentifikasi, selanjutnya makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri-ciri akan dikelompokkan. Pengelompokan ini berada dalam satu unit yang dinamakan dengan takson. Jadi takson ini berisi makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang serupa atau sama. Takson merupakan kelompok yang terbentuk sebagai hasil dari identifikasi makhluk hidup. Setelah selesai dikelompokkan, maka makhluk hidup selanjutnya akan diberi nama. Nah, tujuannya diberi nama ini agar apa sih? Agar kita ini lebih mudah untuk mempelajarinya. Karena kan makhluk hidup yang satu dengan yang lain ini tentunya memiliki perbedaan. Nah, pemberian nama ini juga berpengaruh. Pemberian nama pada klasifikasi makhluk hidup ini berdasarkan pada binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda ini juga memiliki beberapa aturan. Di antaranya, pada penulisan terdiri dari 2 kata, di mana kata pertama merujuk pada genus dan kata kedua merujuk pada spesies. Huruf pertama pada kata awal ini harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian pada kata kedua semuanya ditulis menggunakan huruf kecil. Penulisan nama ditulis dalam bentuk miring dan harus menggunakan bahasa Latin. Kemudian jika terdapat 3 kata, maka itu lebih merujuk kepada subspesies. Nah, sampai sini apakah kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan klasifikasi, kemudian tujuan klasifikasi, macam-macam sistem klasifikasi, dan bagaimana proses pengklasifikasian makhluk hidup? Bagaimana? Coba kalian nilai sendiri pemahaman kalian antara rentang 1 sampai 10. Kemudian sekian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran biologi hari ini di materi klasifikasi makhluk hidup. Untuk adik-adik semuanya, tetap jaga kesehatan, kemudian usahakan tetap di rumah kecuali jika keadaan mendesak. Jangan lupa rajin cuci tangan, kemudian pakai masker, dan tetap jaga pola hidup sehat. Semoga kita dapat bertemu di pembelajaran biologi selanjutnya, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ketika saya menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.